Tiongkok, sebuah negara dengan sejarah gemilang yang membentang ribuan tahun, rumah bagi tembok besar yang megah, kota terlarang yang misterius, dan festival tradisional yang kaya budaya. Namun di balik fasad yang glamor ini tersembunyi rahasia gelap, sudut-sudut tersembunyi masyarakat, dan tradisi aneh yang dapat membuat bulu kuduk Anda merinding. Pasar pernikahan tempat anak-anak dijual seperti barang dagangan, kota hantu yang sepi dan terbengkalai, kuburan sepeda yang penuh dengan sampah dan barang rongsokan, dan ritual leluhur yang menghantui dan dilestarikan secara diam-diam selama berabad-abad. Tapi bukan itu saja. Kebenarannya jauh lebih buruk, kisah-kisah skandal tentang transplantasi organ, ketidakseimbangan gender yang menakutkan, dan kebiasaan aneh yang terjalin dengan kehidupan modern menciptakan potret Tiongkok yang menarik dan menakutkan. Apakah Anda siap menghadapi wajah Tiongkok yang sebenarnya yang mengejutkan? Nikmati secangkir coklat panas. Duduklah di sofa yang nyaman, dan bergabunglah dengan kami untuk sebuah kisah yang memikat. Mari kita mulai. Transplantasi organ. Di balik kemewahan dan gemerlap kemajuan medis, sisi gelap tetap ada dalam industri transplantasi organ di Tiongkok, yang menimbulkan pertanyaan tentang martabat manusia dan etika. Sementara pasien mencari jalan ini dengan harapan untuk bertahan hidup, organisasi hak asasi manusia memperingatkan tentang tuduhan yang mengejutkan. Banyak transplantasi mungkin dilakukan tanpa persetujuan donor. Tahanan politik dan minoritas agama, seperti praktisi Falun Gong dan Uighur, dilaporkan menjalani pemeriksaan medis untuk memverifikasi kompatibilitas organ, seolah-olah mereka hanyalah sumber daya medis yang akan dieksploitasi tanpa ampun. Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa rumah sakit mampu menyediakan organ yang kompatibel dalam hitungan hari, kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia, sangat kontras dengan proses yang memakan waktu berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun di negara lain. Statistik resmi terbilang sederhana, tetapi studi independen mengungkapkan angka yang mengejutkan, yaitu 60.000 hingga 100.000 transplantasi per tahun, menciptakan kontras yang mencolok antara angka sebenarnya dan angka yang dipublikasikan. Kesaksian dari mantan tahanan mengungkapkan bahwa mereka hanya dipanggil untuk pemeriksaan organ dan kemudian dipulangkan tanpa mengetahui apa yang telah terjadi, mencerminkan sistem di mana hak asasi manusia tampaknya terkikis di bawah tekanan perkembangan medis dan politik. Ini bukan hanya kisah tentang profesi medis, tetapi juga peringatan tentang nilai-nilai kemanusiaan yang tidak boleh hilang dari masyarakat modern. Penghancuran tembok besar Cina. Kisah tembok besar Cina bukan hanya sebuah prestasi arsitektur yang megah, tetapi juga pelajaran yang menyentuh tentang kerapuhan warisan budaya di hadapan tekanan pembangunan modern. Pada tahun 2023, di Provinsi Shanxi, bagian penting dari tembok dinasti Ming yang terpelihara dengan cermat dan memiliki nilai sejarah yang sangat besar, secara tak terduga dirusak oleh dua pekerja yang menggunakan ekskavator untuk membuat jalan masuk. Tindakan ini bukan sekadar kecerobohan, tetapi merusak menara pengawas bersejarah, simbol budaya nasional, hingga para ahli percaya bahwa mustahil untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Para pekerja segera ditangkap, dan pihak berwenang menganggap insiden tersebut sebagai serangan serius terhadap warisan nasional. Namun, lebih dalam lagi, kisah ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah ini insiden terisolasi atau hanya manifestasi dari ketidakpedulian yang meluas, di mana pengejaran pembangunan yang dipercepat telah mengesampingkan nilai-nilai tradisional dan historis? Ini bukan hanya pelajaran bagi Tiongkok, tetapi juga peringatan umum bagi setiap masyarakat yang menghadapi dilema antara kemajuan dan pelestarian nilai-nilai budaya, keseimbangan yang rumit yang menuntut rasa hormat, tanggung jawab, dan visi jangka panjang. Pasar pernikahan. Pernahkah Anda mendengar tentang pasar perjodohan yang aneh di jantung kota Shanghai? Jika Anda mengunjungi taman rakyat pada akhir pekan, Anda akan terkejut melihat ratusan orang tua memegang papan bertuliskan informasi rinci tentang anak-anak mereka, usia, tinggi badan, berat badan, pendapatan, pendidikan, bahkan apakah mereka merokok atau bekerja di bank. Yang mengejutkan banyak orang adalah bahwa kaum muda, target utama dari iklan ini, seringkali tidak menyadari atau merasa malu dengan metode perjodohan tradisional ini dan menjaga jarak. Ini karena kaum muda Tiongkok menunda pernikahan, dan banyak yang sama sekali tidak ingin menikah, sementara orang tua mereka menganggap pernikahan sebagai suatu kebutuhan. Kisah-kisah umum seperti anak perempuan saya berpenghasilan banyak tetapi sangat banyak menuntut, atau anak laki-laki saya pekerja keras, tetapi sangat introvert selalu menjadi topik pembicaraan yang hangat di taman. Praktik modern dari perjodohan tradisional ini tidak hanya mengungkap kontradiksi dalam pandangan tentang pernikahan,
tetapi juga mengungkapkan tantangan dan perubahan mendalam yang dihadapi struktur keluarga tradisional dalam masyarakat Tiongkok kontemporer. Hal ini mengungkap ketegangan antara generasi tua dan muda, antara nilai-nilai tradisional yang menekankan stabilitas keluarga dan kecenderungan individualistis kaum muda, sehingga membuat lanskap pernikahan dan keluarga di Tiongkok menjadi lebih kompleks dan beragam dari sebelumnya. Kota terlarang. Terletak di jantung kota Beijing, kota terlarang bukan hanya kompleks istana, tetapi juga pusat cerita misterius yang diwariskan dari abad ke abad. Selama lebih dari 600 tahun, kaisar, keluarga mereka, dan para abdi dalam tinggal di sana. Tempat ini menyaksikan perayaan megah dan tragedi besar. Namun yang paling aneh, bahkan pengunjung modern pun menggambarkannya sebagai tempat yang membawa sial. Saat matahari terbenam dan cuaca menjadi dingin, tempat ini memiliki suasana yang sama sekali berbeda. Karena alasan ini, kota terlarang tutup setiap hari pukul 6 sore. Beberapa karyawan mengatakan mereka mendengar langkah kaki di koridor yang kosong, melodi kuno, gemerisik kain, dan siluet sosok-sosok dalam kostum bersejarah, yang terlihat ketika tidak ada orang di sekitar. Terlebih lagi, peristiwa-peristiwa ini biasanya terjadi bukan di istana utama, tetapi di ruangan-ruangan rahasia dan kurang dikenal. Beberapa bagian tetap tertutup untuk umum. Ini adalah koridor rahasia atau ruangan khusus yang dirancang untuk keadaan darurat. Karyawan mengatakan mereka merasa tidak nyaman di area-area ini. Kursus tentang cara mencari suami. Kenyataan yang tak terbantahkan adalah bahwa kebijakan satu anak telah meninggalkan bekas yang dalam pada masyarakat Tiongkok selama 35 tahun terakhir, dan konsekuensinya masih terasa hingga kini. Meskipun masyarakat lebih menghargai anak laki-laki daripada anak perempuan, meningkatnya angka kelahiran laki-laki telah menciptakan realitas yang menyakitkan. Lebih dari 40 juta pria tidak dapat menemukan pasangan, jumlah yang hampir setara dengan total populasi Kanada. Untuk mengatasi masalah ini, muncul sektor yang unik, kursus mencari pasangan. Perempuan mengikuti kursus ini, belajar bagaimana mengidentifikasi pria kaya, berperilaku sopan, dan bahkan menggoda atau merawat penampilan mereka. Kursus yang berlangsung rata-rata 30 jam dan berbiaya sekitar 380 euro. Ironisnya, meskipun jumlah perempuan sangat sedikit, mereka sangat selektif, karena perempuan Tiongkok modern, dengan karier yang stabil, tingkat pendidikan yang tinggi, dan kepercayaan diri, tidak memprioritaskan pernikahan. Sementara itu, para pria bergelut dengan kerinduan emosional, menciptakan skenario sosial yang kontradiktif dan sangat realistis. Kisah ini bukan hanya komentar sosial, tetapi juga pengingat tentang bagaimana orang menghadapi dan beradaptasi dengan konsekuensi kebijakan dan nilai-nilai tradisional yang telah membentuk kehidupan mereka. Apakah pegunungan ini, tantangan dan pilihan-pilihan yang ada, merupakan karya alam atau seni yang meniru kehidupan? Ini adalah pertanyaan terbuka yang perlu kita renungkan. Sel telur jantan. Bayangkan sebuah tradisi yang telah ada selama beberapa generasi, yang meskipun tampak aneh dan sulit diterima, merupakan bagian integral dari budaya lokal, seperti di kota Dongyang, Provinsi Zhejiang, Tiongkok, yang terkenal dengan ritual telur anak laki-laki yang aneh. Setiap musim semi, anak laki-laki sekolah menengah di wilayah tersebut tidak hanya berpartisipasi dalam upacara sederhana, tetapi juga dalam tradisi kuno di mana telur segar direbus dalam air kencing mereka sendiri setiap pagi. Hebatnya, setelah pecah, telur direbus lagi dalam cairan yang sama, sebuah siklus yang berulang selama beberapa hari hingga berubah menjadi putih kekuningan atau hijau kekuningan, sebuah tanda transformasi mendalam, menurut pengobatan tradisional Tiongkok, yang diyakini dapat menyegarkan tubuh, mengatur qi dan darah, serta menyeimbangkan energi internal. Namun, ketika dianalisis dalam terang ilmu pengetahuan modern, ritual ini juga menghadirkan risiko kebersihan dan kesehatan yang tak terbantahkan, yang membuat kita merenungkan konflik antara melestarikan tradisi dan memastikan keselamatan praktis dalam masyarakat saat ini. Ini bukan sekadar kisah tentang sebuah hidangan, tetapi juga potret yang jelas tentang budaya yang beragam, kaya akan identitas, dan tentang tekad kuat masyarakatnya untuk melestarikan nilai-nilai berharga melalui pasang surut sejarah. Kota hantu. Tahukah Anda bahwa saat ini Tiongkok memiliki sekitar 65 juta apartemen kosong, jumlah yang mencengangkan, cukup untuk menampung seluruh populasi Inggris Raya? Ini bukan hanya kompleks perumahan kecil, tetapi kota-kota modern yang direncanakan dengan cermat, dengan jalan-jalan lebar, gedung apartemen yang terang namun sepi, dan bahkan pusat perbelanjaan besar yang menjadi sunyi senyap, seperti kota hantu. Contoh utamanya adalah kota Ordos di Mongolia Dalam,
yang dirancang untuk 300,000 penduduk. Dengan gedung-gedung pemerintahan, pusat kebudayaan, jalan raya yang lebar, dan apartemen mewah, tetapi kenyataannya hanya dihuni oleh sekitar 30.000 orang, seolah-olah seluruh kota itu adalah lokasi syuting film yang terbengkalai. Dan masalahnya tidak terbatas pada Ordos. Pada tahun 2021, 15 gedung pencakar langit di Kunming, yang menelan biaya pembangunan US 150 juta, dihancurkan dalam 45 detik karena tidak ada yang menggunakannya. Mengapa hal-hal aneh ini terjadi? Hal ini terjadi karena sistem tersebut dirancang untuk memberi keuntungan kepada industri konstruksi. Pemerintah daerah mendapat keuntungan dari penjualan tanah, perusahaan konstruksi mendapat keuntungan dari pembangunan, dan investor membeli properti bukan untuk ditinggali, tetapi untuk mengumpulkan kekayaan. Hasilnya adalah surplus real estate, di mana kota-kota menjadi tanpa jiwa, hanya ada di atas kertas dan tanpa kehidupan nyata, menciptakan gambaran kontradiktif tentang perkembangan pesat dan ketidakseimbangan dalam masyarakat Tiongkok modern. Jutaan orang tinggal di gua. Di kota-kota besar Tiongkok, gedung pencakar langit menjulang tinggi. Namun, di beberapa bagian negara, sekitar 35 juta orang tinggal di gua. Ya, di dunia modern saat ini, tetapi gua-gua ini bukanlah seperti yang Anda bayangkan. Struktur-struktur ini, yang terletak di wilayah Shanxi, dan Henan, disebut Yaodong dan menawarkan isolasi termal alami. Gua-gua ini sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin. Gua-gua ini memiliki pintu kaca, kamar mandi dengan ubin putih, tirai, dan perabotan. Beberapa bahkan memiliki akses internet, dan biaya sewanya hanya US 30 hingga US 50 per bulan. Hal ini membuat gua-gua tersebut menarik bagi keluarga berpenghasilan rendah. Alih-alih menghancurkan area-area ini, pemerintah Tiongkok merenovasinya karena nyaman, ramah lingkungan, dan memiliki nilai budaya. Beberapa telah dibuka untuk pariwisata sebagai bagian dari ekowisata. Kebijakan satu anak. Kebijakan satu anak, yang diterapkan di Tiongkok dari tahun 1979 hingga 2016, bertujuan untuk mengendalikan populasi. Namun, di samping kebijakan ini, muncul trauma sosial yang jauh lebih besar. Menurut data resmi, sekitar 13 juta anak lahir di luar cakupan kebijakan ini. Artinya, mereka tidak terdaftar dalam catatan negara manapun. Anak-anak ini tidak dapat bersekolah, pergi ke rumah sakit, atau mendapatkan paspor. Beberapa terdaftar atas nama anggota keluarga lain, dan yang lainnya sepenuhnya disembunyikan. Ada juga masalah ketidakseimbangan gender. Karena preferensi sosial terhadap anak laki-laki, jutaan anak perempuan dibunuh sebelum lahir melalui aborsi, atau ditinggalkan setelah melahirkan. Dari tahun 1980 hingga 2020, terjadi surplus populasi laki-laki sebanyak 30 hingga 40 juta. Ini adalah ketidakseimbangan historis. Pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Di beberapa tempat, hanya sanksi finansial yang diterapkan, sementara di tempat lain, terdapat kasus perempuan hamil yang ditekan dan bahkan dipaksa. Banyak anak adalah anak tunggal, pada dasarnya pangeran kecil, yang tumbuh dalam suasana ekspektasi yang berlebihan dari keluarga mereka. Akibatnya, satu generasi tumbuh dengan sedikit keterampilan sosial, hidup di bawah perasaan tertekan dan kesepian. Saat ini, konsekuensi dari kebijakan ini bahkan lebih jelas terlihat. Cina menua dengan cepat, angkatan kerja menyusut. Keputusan yang dibuat selama periode itu sekarang membuka jalan bagi masalah-masalah lain. Peti mati di tebing. Di pegunungan berbatu di Tiongkok Selatan, kita dapat melihat peti mati kayu yang tergantung di udara. Peti mati ini, yang terletak di antara tebing-tebing yang terkadang mencapai ketinggian ratusan meter, adalah sisa-sisa tradisi kuno. Kelompok etnis minoritas, seperti suku Bao, alih-alih menguburkan jenazah mereka di bawah tanah, menempatkan tubuh mereka di jurang. Alasannya bukan hanya keagamaan, itu adalah masalah kehormatan budaya. Semakin tinggi peti mati ditempatkan, semakin dihormati orang yang meninggal. Beberapa peti mati ini masih ada di sana hingga hari ini. Beberapa masih utuh setelah lebih dari 2000 tahun. Di zaman kuno, orang-orang membawa jenazah ke atas gunung menggunakan tali, pasak, dan platform sederhana. Tanpa peralatan modern, mereka mendaki tebing curam tanpa rasa takut. Gedung pencakar langit untuk babi. Dapatkah Anda bayangkan bahwa Tiongkok, yang bertanggung jawab atas separuh peternakan babi dunia,
telah membangun gedung pencakar langit khusus untuk mereka, sebuah model pertanian yang sama sekali berbeda dan mutakhir. Di Provinsi Hubei, kompleks kandang babi yang sangat besar ini dirancang dengan tingkatan fungsional yang jelas. Satu untuk pembiakan, satu untuk pemeliharaan anak babi, dan satu untuk pertumbuhan dan penggemukan. Setiap langkah, mulai dari pemberian makan dan pembersihan kandang hingga pemeriksaan kesehatan dan pengendalian bau, dikendalikan dan dipantau secara otomatis oleh sistem komputer pusat, mirip dengan jalur produksi iPhone dengan presisi milimeter. Bahkan kotoran babi dikumpulkan, dianalisis, dan didaur ulang secara ilmiah, menunjukkan kombinasi canggih antara pertanian tradisional dan teknologi modern. Ini bukan hanya sebuah peternakan, tetapi simbol kemajuan yang luar biasa, menunjukkan bagaimana manusia telah belajar menggunakan teknologi untuk meningkatkan produksi dan menciptakan model yang berkelanjutan. Namun, gambaran bangunan babi yang megah ini juga membuat kita merenungkan bagaimana industrialisasi mengubah pertanian dan kehidupan tradisional di seluruh dunia. Kuburan sepeda. Pernahkah Anda membayangkan kuburan sepeda yang luas dan berwarna-warni membentang tanpa batas seperti karya seni yang aneh? Nah, itulah realita ironis di Tiongkok, di mana jutaan sepeda umum terbengkalai karena runtuhnya sistem yang dikembangkan secara tergesa-gesa. Pada akhir tahun 2010 sekitar 70 perusahaan bersaing untuk meluncurkan layanan penyewaan sepeda berbasis aplikasi, dengan ide yang tampaknya sempurna, nyaman, ramah lingkungan, dan mudah untuk semua orang. Namun, persaingan sengit tersebut mengakibatkan kota-kota dibanjiri dengan 16 hingga 18 juta sepeda, jauh melebihi permintaan pengguna sebenarnya, yang menyebabkan kebangkrutan yang tak terhitung jumlahnya dan terbengkalainya sepeda-sepeda baru. Sepeda-sepeda ini, yang terbuat dari baja, aluminium, karet, dan plastik, meskipun dapat didaur ulang tidak digunakan tetapi ditinggalkan di lahan kosong atau stadion yang sepi, perlahan berkarat dan menghilang ke alam. Ini bukan hanya kisah kegagalan bisnis, tetapi juga simbol nyata dari polusi lingkungan, pemborosan sumber daya, dan konsekuensi dari perencanaan jangka pendek, yang membuat kita merenungkan perkembangan masyarakat modern yang cepat, namun tidak bertanggung jawab. Jimat kucing untuk mengendalikan cinta. Bayangkan sebuah ritual gelap namun penuh kekuatan yang berakar pada cerita rakyat Tiongkok. Jimat kucing, simbol ampuh yang mengendalikan cinta dan hubungan spiritual. Legenda menceritakan tentang seekor anak kucing istimewa yang diisolasi, dirawat, dan dipelihara dengan cermat selama 10 hingga 15 tahun, memungkinkan jiwanya untuk dimurnikan dan diperkuat. Kucing itu hidup dalam kesendirian, tidak tersentuh oleh dunia luar, memungkinkan jiwanya menjadi semurni mungkin. Setelah periode ini, dalam sebuah ritual misterius, jiwanya dipindahkan ke dalam jimat benda simbolis dengan kekuatan untuk mengendalikan hati orang lain, menyebabkan mereka yang merenungkannya melupakan segala sesuatu di sekitar mereka dan hanya fokus pada pemiliknya. Meskipun mungkin tampak aneh dan bahkan menakutkan, ini mewujudkan kepercayaan tradisional yang berakar dalam, ketakutan akan kehilangan, dan kerinduan akan hubungan yang mendalam dalam jiwa manusia. Ini bukan hanya kisah tentang fenomena misterius, tetapi refleksi dari kesadaran leluhur yang selalu berusaha untuk mengendalikan dan melestarikan cinta kekuatan tak terlihat yang telah mengatur kehidupan dan takdir generasi demi generasi. Tahun Baru Imlek. Setiap tahun di Tiongkok, ada saatnya jalanan menjadi padat. Saat itulah Tahun Baru Imlek, juga dikenal sebagai Festival Musim Semi. Perayaan ini bukan hanya liburan, tetapi secara harfiah merupakan migrasi penduduk terbesar di dunia. Pada tahun 2023, terdapat sekitar 3,5 miliar perjalanan. Dimanapun mereka berada, orang-orang ingin kembali ke kampung halaman mereka selama periode ini dan menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih. Perayaan Tahun Baru berlangsung selama 15 hari. Kembang api, uang dalam amplop merah, makanan tradisional, dan yang terpenting, gala festival musim semi CCTV. Program ini ditonton oleh lebih dari 1 miliar orang. Selain itu, kalender Tiongkok mewakili hewan yang berbeda setiap tahun. Tikus, sapi, naga, kelinci. Setiap hewan menentukan energi dan keberuntungan tahun itu. Dipercaya bahwa warna merah dan suara keras dapat mengusir roh jahat. Tahun Baru Imlek adalah waktu untuk terhubung dengan masa lalu, memperkuat ikatan keluarga, dan menatap masa depan dengan harapan. Liburan ini mengungkapkan jiwa bangsa dalam bentuknya yang paling murni, terdalam, paling bersemangat, dan paling kaya secara emosional. Pasar mobil mewah. Suatu sore, Anda sedang berjalan-jalan di sebuah alun-alun di Tiongkok. Tiba-tiba,
sebuah Porsche mewah muncul, tetapi, anehnya, seseorang keluar, membuka bagasi, dan menjual kue. Di sebelahnya, sebuah BMW terparkir, dan pemiliknya menjual perhiasan. Pemandangan ini sangat umum di Tiongkok, pasar di bagasi mobil. Orang-orang mengubah mobil mereka menjadi toko mini. Mereka melakukan ini bukan untuk uang, tetapi untuk persahabatan, untuk menghilangkan stres dan bersenang-senang. Range Rover mewah bukanlah hal yang terpenting. Di sebelahnya, pemilik Honda sedang menggoreng sosis. Kemewahan dan kehidupan perkotaan saling terkait di sini. Pada tahun 2023, lebih dari 10.000 mobil berpartisipasi dalam acara-acara ini di Beijing dan Shanghai saja. Ini bahkan telah menjadi model bisnis. Pemerintah mendukung gerakan ini karena inovatif, berbiaya rendah, dan memperkuat ikatan sosial. Tidak masalah apakah Anda kaya atau miskin, di Tiongkok, siapapun bisa menjadi pedagang kaki lima di malam hari. Oleh karena itu, di Tiongkok, terkadang Anda perlu melihat bukan ke langit, tetapi ke bagian dalam pegunungan. Peradaban tidak selalu berada di puncak. Setiap perjalanan pasti berakhir, dan penjelajahan kita berakhir di sini. Jika Anda ingin melanjutkan penjelajahan negara-negara seperti Rusia, Uzbekistan, Korea Selatan, atau negara-negara kecil di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Laos, dan Thailand, kunjungi saluran kami untuk menemukan hal-hal menarik lainnya tentang negara-negara lain. Karena YouTube memprioritaskan video dengan banyak suka, jika Anda menikmati video ini, silakan sukai, beri komentar, dan bagikan dengan teman-teman Anda agar saluran kami dapat berkembang, dan kami dapat membuat lebih banyak video menarik tentang berbagai negara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.